Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera, semoga Anda baik-baik saja bersama keluarga dimanapun Anda berada. Dengan saya Bung Ropan, dan hari ini tepatnya jam 10.45 tadi, rombongan Tim Nasional Indonesia sudah bertolak menuju kota Hanoi di Vietnam untuk persiapan menghadapi laga kedua hadapi Vietnam, karena laga pertama kemarin di GBK kita menang dengan 1-0, dan sekarang laga kedua dengan tim yang sama berlangsung pada 26 Maret yang akan datang di Stadion Maidin. Kita berkekuatan 25 pemain. Tadi dengan mencarter pesawat Garuda kita sudah berangkat, dan memang keberangkatan ini ada memang beberapa masalah dalam arti sini kebugaran beberapa pemain itu dikhawatirkan ya, apakah bisa tampil menghadapi Vietnam. Tapi semoga ya dalam waktu yang masih panjang, karena saat ini kita masuk di 23, besok ada 24 Maret, 25, 26, jadi masih ada 3-4 hari ke depan untuk bisa melihat kebugaran pemain kita, kondisi pemain kita sebelum laga menghadapi Vietnam. Kekhawatiran itu datang dengan pemain-pemain seperti Dimas Drajat, Rafael Struijk ya, dikabarkan ada mengalami demam, juga kondisi dari Nadeo, ya, Muhammad Riyandi yang tidak bugar katanya juga mengalami ada sakit sedikit, ya. Ditambah lagi dengan Mark Klok yang sudah mengatakan dia tidak ikut bersama dengan tim nasional menuju ke Hanoi karena dia harus ada pemulihan cedera dia yang sudah lama ini dia derita, karena untuk menahan rasa sakit dia harus menelan sebuah pil juga untuk pereda sakitnya. Dia masih cedera dirasakan, dan dia perlu untuk segera berobat ke Singapura, sehingga dia memilih ke Singapura ya meninggalkan tim nasional kita, karena ini penting buat Mark Klok untuk penyembuhannya agar terus karirnya bisa bersama dengan Persib Bandung dan juga dengan tim nasional jika masih dibutuhkan, sehingga dia memilih untuk lebih baik biar ada totalitas penyembuhan dari cederanya. Dan itu sudah disampaikan kepada ofisial, termasuk kepada pelatih kepala Shin Tae-yong, dan mengizinkan dia, sehingga kita hanya 25 pemain yang berangkat. Tapi tadi yang saya bilang, dengan kondisi beberapa pemain sedang kena demam ya, semoga mereka cepat diatasi oleh tim medis kita, karena ada beberapa dokter juga yang ikut ya bersama dengan tim nasional kita, sehingga terus ya mendapatkan pantauan ya, konsentrasi dalam pemulihan pemain-pemain ini. Semoga mereka tuh fit ya, dalam kondisi yang baik di saat kita butuhkan di tanggal 26. Karena memang agak sulit kalau misalnya Sandi tidak bermain ya, dengan Rafael Struijk juga tidak bisa bermain karena kondisinya. Ivar Yanar ya, sangat disayangkan memang, termasuk dengan Nadeo, karena kita butuh pemain-pemain seperti mereka. Ya, syukur karena kondisi terakhir dari Justin Hubner oke, Jai Ises juga baik, ya. Ragnar Oratmangun yang diharapkan bisa tampil ya di Hanoi, termasuk dengan Tom Hai juga dalam keadaan sehat dalam info terakhir, dan mereka begitu bersemangat ikut bersama dengan tim. Ya, memang diharapkan oleh banyak orang, para netizen, bahwa dua pemain ini bisa menghidupkan ya permainan tim nasional kita di saat akan melakoni laga melawan Vietnam yang tidak mudah, tidak gampang di Hanoi, karena Vietnam itu dihadapkan pada satu tujuan, menang, titik. Bagi mereka tidak memilih untuk imbang, karena imbang tuh malapetaka buat mereka, apalagi kalah. Sehingga Vietnam itu akan habis-habisan all out di depan publik mereka, dukungan yang sangat kuat, apapun mereka akan lakukan dengan tujuan tadi, mengalahkan tim Indonesia. Jadi memang kita harus siap. Di saat mereka tuh mengusung target harus membantai kita, kita juga mengusung target mengalahkan mereka. Ya, paling tidak mengakhiri laga dengan hasil imbang. Itu yang paling penting. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu gentar menghadapi Vietnam ini. Ya, mereka boleh saja berkoar-koar dengan ingin mengalahkan, tapi kita juga harus siap. Ya, itu makanya saya bilang, ya, secara fisik dan mental kita harus siap menghadapi mereka, karena pasti ada benturan-benturan keras. Permainan yang coba dikembangkan mereka dengan memprovokasi kita. Bermain agak keras. Nah, kita tidak perlu takut, tapi tidak boleh terpancing juga, terprovokasi oleh permainan mereka. Kita harus tetap bisa mengontrol permainan, tenang.
Ya, karena mereka akan melakukan upaya-upaya untuk dapat mengganggu konsentrasi kita. Vietnam itu tahu, atau pelatih mereka tahu, Philippe Troussier, mengalahkan Indonesia sulit. Sudah mereka rasakan dalam 2 laga terakhir secara berurutan, ya, di Piala Asia dan kemarin di GBK, ya, tanggal 21. Bagaimana mereka sulit untuk bisa mendapatkan peluang mencetak gol. Ya, untuk mendapatkan on target aja sulit. Meskipun mereka dalam penguasaan bola oke. Ya, terutama di babak pertama kemarin kan, tapi untuk hanya 1 on target yang mereka dapatkan. Sama juga di Piala Asia. Untuk bisa mencetak gol sulit karena pertahanan kita yang sangat bagus. Diakui oleh Philippe Troussier, Indonesia berkembang dengan baik sekali. Sehingga mereka sulit untuk bisa mengalahkan. Makanya ada tantangan besar buat Vietnam di saat mereka harus menang melawan Indonesia. Mereka menghadapi tembok pertahanan yang sangat kuat. Sekarang sudah ada Jai Ises. Mereka mungkin bisa senang karena Jordi tidak bisa bermain sebelumnya, ya. Elkan Bagot katakan cedera. Tetapi mereka tidak tahu bahwa kita punya Jai Ises yang artinya tampil luar biasa. Kemarin memperlihatkan bagaimana dinginnya permainan Jai Ises, ketenangan dia untuk bisa menghalau serangan-serangan Vietnam, intercept dia, duel-duel bola utara yang sangat baik. Ada tackle-tackle yang bagus yang diperlihatkan oleh Jai, dibantu oleh Rido dan juga dengan Justin Hopner. Ini menjadi kekuatan yang luar biasa, dan ini pula yang akan dibawa STY untuk bertanding di Hanoi menghadapi Vietnam. Karena 3 pemain ini pasti akan dimainkan lagi. Jai, Rido, dan Justin Hopner. Tinggal kita akan melihat di sisi flank kembalinya Asnawi. Asnawi mungkin akan dipasang kembali di sisi kanan. Sementara di kiri ada Pratama Arhan. Tinggal 2 kita akan melihat di tengah. Kalau bermain dengan 3-4-3, ya pasti kalau Tom Haya datang, Tom Haya dan Ivar Jenner, tapi Ivar Jenner harus dilihat kondisi terakhir dia memang. Semoga dia memang bugar benar, karena kita butuh pemain seperti Ivar Jenner. Dialah pemain yang mematikan pemain berbahaya dari Vietnam. Do Dung Hong, yang juga kapten ke-11-nya, akhirnya frustrasi. Di babak kedua harus ditarik keluar oleh Philippe Troussier. Itu karena permainan Spartan yang dilakukan oleh Ivar Jenner. Dia petarung luar biasa, bisa mematikan pergerakan Do Dung Hong. Ini Do Dung Hong pemain yang bagus. Ya, makanya dia didaulat sebagai kapten ke-11 Vietnam. Namun dia tak berdaya untuk bertarung head to head, ya, dengan Ivar. Makanya kita butuh tenaga Ivar untuk bermain sebagai box to box, ya, didampingi oleh Tom Haya nantinya. Ya, jika Tom Haya sudah segala urusan dia beres sampai tanggal 25. Kemudian di depan Ragnar juga diharapkan semua selesai dan dia akan bermain mungkin bersama dengan Rafael Struijk di depan. Salah satu apakah Witan atau Jakob yang akan dipilih oleh STY, kita akan tunggu. Yang pasti tadi kita pemain-pemain kita dan official sudah terbang dengan menggunakan Garuda dengan fasilitas yang mewah. Ini luar biasa yang menimbulkan mungkin kecemburuan bagi Vietnam karena Indonesia betul-betul fokus siap, ya. Erick Thohir sebagai ketua umum memang memberikan pelayanan yang bagus buat tim nasional kita. Biar kita konsentrasi fokus kita tidak pecah, ya, jadi semua diberikan kenyamanan yang mempersiapkan diri menghadapi Vietnam karena ini modal bagus. Kita imbang apalagi menang. 1 kaki sudah ada di putaran ketiga Piala Asia. Kita akan menciptakan sejarah lolos sampai ke putaran ketiga. Dan luar biasa tentunya bagi kita. Karena kalau sudah di putaran ketiga, peluang untuk bisa melaju sampai di Amerika 2026 terbuka. Karena ada slot 8 jatah Asia yang akan diberikan oleh FIFA untuk lolos. Bahkan bisa 9 jatah karena 1 jatah lagi diberikan untuk Asia dalam pertandingan playoff menghadapi wakil dari Amerika Latin. Selain ada 8 jatah yang langsung lolos. Jadi Asia bisa diwakili 9. Disinilah Indonesia punya kans, punya peluang yang sangat besar ketika kita sudah ada di putaran ketiga dengan kondisi pemain-pemain yang baik. Ya, sudah ketambahan amunisi seperti Jai, ya, kemudian ada Nathan, ada Tom, ada Ragnar. Ini bagus buat kita. Ya, kita akan nantikan duel kedua kita melawan Vietnam di Hanoi. Semoga pemain baik-baik saja, tetap konsentrasi, dan kita mendapatkan hasil yang bagus di Hanoi. Dengan saya, Bung Ropan berbicara di sini. Ciao.